Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Eka Hardi Yudarsa. Saya merupakan mahasiswa S2 Magister Manajemen dari Universitas Paramadina. Saat ini saya bekerja sebagai kepala marketing di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bogor dan saya tinggal dan juga settle di Bogor. Baik, pada video kali ini izinkan saya untuk menjelaskan beberapa pertanyaan terkait UAS dari mata kuliah Kepemimpinan dan Etika Bisnis. Untuk yang pertama yaitu perihal jelaskan karakteristik kepentingan dan kekuatan tiap pemangku kepentingan atau stakeholder yang terdapat dalam sebuah ekosistem bisnis. Dalam sebuah ekosistem bisnis, terdapat karakteristik dari berbagai pemangku kepentingan ataupun stakeholder, yaitu yang pertama adalah pemilik atau investor, di mana pemilik atau investor ini memiliki kepentingan utama dalam profitabilitas dan keberlanjutan jangka panjang suatu perusahaan. Para investor berinvestasi dengan harapan mendapatkan pengembalian yang menguntungkan, baik melalui dividen maupun apresiasi nilai saham. Mereka juga memiliki kekuatan yang besar dalam pengambilan keputusan, strategi perusahaan, serta pemilihan direksi dan keputusan investasi besar. Yang kedua, yaitu stakeholdernya adalah karyawan itu sendiri. Karyawan memiliki kepentingan pada stabilitas pekerjaan, kesempatan pengembangan karir, kesejahteraan, dan suasana kerja yang produktif serta positif. Mereka adalah sumber daya yang berperan penting dalam operasional sehari-hari suatu bisnis perusahaan. Meskipun kekuatan mereka dalam pengambilan keputusan bisa terbatas, mereka juga dapat mempengaruhi kinerja dan budaya organisasi serta memiliki kekuatan melalui serikat pekerja. Yang ketiga adalah pelanggan atau customer. Pelanggan berfokus pada kualitas produk atau layanan, harga yang wajar, serta pengalaman yang baik. Pentingan utama mereka adalah mendapatkan produk yang memenuhi kebutuhan mereka dengan harga yang tentu saja kompetitif. Pelanggan memiliki kekuatan yang signifikan karena mereka dapat memilih dan berpindah ke pesaing, mempengaruhi reputasi perusahaan melalui ulasan dan rekomendasi, serta berperan dalam menentukan tren di pasar. Yang keempat yaitu pemasok. Nah, pemasok ini menyediakan bahan baku atau layanan penting untuk operasional perusahaan. Kepentingan mereka terletak pada menjaga hubungan yang saling menguntungkan dan memperoleh pembayaran yang tepat waktu tentunya ya. Mereka memiliki kekuatan jika produk atau jasa yang mereka tawarkan sangat dibutuhkan oleh perusahaan atau jika mereka memiliki posisi dominan di pasar tersebut. Yang kelima yaitu pemerintah. Pemerintah berperan dalam mengatur kebijakan dan yang mempengaruhi operasional dalam suatu perusahaan, seperti perpajakan, peraturan lingkungan, dan peraturan ketenagakerjaan. Kepentingan pemerintah melibatkan penciptaan iklim bisnis yang stabil dan adil, serta mengatur perusahaan untuk mematuhi hukum dan norma yang sosial. Kekuatan pemerintah berasal dari kemampuan mereka untuk menetapkan regulasi yang mempengaruhi operasi dari suatu bisnis tersebut. Yang keenam yaitu komunitas dan juga masyarakat. Komunitas dan masyarakat sekitar perusahaan memiliki kepentingan dalam dampak sosial dan lingkungan dari operasi perusahaan. Mereka berfokus pada penciptaan lapangan kerja, pengelolaan dampak lingkungan, dan kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan sosial. Meskipun kekuatan mereka relatif lebih rendah ya dibandingkan pengambilan keputusan perusahaan, tekanan sosial atau gerakan masyarakat dapat mendorong perubahan kebijakan dari si suatu perusahaan itu sendiri. Yang ketujuh yaitu kompetitor ya. Kompetitor memiliki kepentingan dalam memelihara posisi pasar yang menguntungkan dan mencegah perusahaan lain mengambil alih pangsa pasar. Meskipun kompetitor tidak memiliki kekuatan langsung atas keputusan perusahaan lain, persaingan yang ada mendorong inovasi, efisiensi, dan peningkatan produk atau layanan. Dalam beberapa kasus, kompetitor dapat mempengaruhi harga dan standar industri melalui strateginya masing-masing. Yang kedelapan yaitu media. Media memiliki kepentingan tertarik pada berita yang relevan dengan perusahaan dan dampaknya terhadap masyarakat. Mereka berfokus pada pemberitaan yang dapat menarik perhatian audiens dan membentuk opini publik.
Mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi citra perusahaan melalui pemberitaan. Berita positif atau negatif dapat secara signifikan mempengaruhi persepsi publik dan reputasi dari suatu perusahaan. Kemudian yang kesembilan, lembaga keuangan atau dalam hal ini seperti perbankan memiliki kepentingan dalam mendapatkan kembali pinjaman dan pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan. Mereka dapat memperhatikan kesehatan finansial perusahaan agar investasi atau kredit mereka aman. Lembaga keuangan memiliki kekuatan untuk mendukung atau menahan pembiayaan bagi perusahaan. Jika perusahaan membutuhkan dana untuk ekspansi atau operasional, lembaga keuangan ini dapat mempengaruhi keputusan mereka dengan persyaratan pembiayaan yang tentu saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Baik, soal nomor dua yaitu terkait bagaimana Anda menjelaskan keterhubungan antara kepemimpinan, manajemen, dan juga etika bisnis. Baik, kepemimpinan, manajemen, dan juga etika bisnis ini saling terkait ya, dan mempengaruhi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang efektif dan juga berkelanjutan. Dalam kepemimpinan, ini memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai etika di dalam sebuah organisasi. Pemimpin yang berpegang pada prinsip etika dapat mempengaruhi contoh yang baik dalam pengambilan keputusan dan bertindak sesuai dengan standar moral yang berlaku, yang akan mempengaruhi perilaku karyawan dan budaya perusahaan. Kepemimpinan yang etis berkontribusi dalam membangun organisasi yang transparan dan juga bertanggung jawab. Nah, manajemen dalam hal ini juga bertugas untuk merencanakan, mengorganisasi, dan mengarahkan sumber daya guna mencapai tujuan perusahaan. Seorang manajer perlu membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan dari sisi finansial, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan. Etika dalam manajemen memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan stakeholder dan menciptakan kerugian bagi masyarakat. Kemudian etika bisnis ini mengacu pada prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dalam dunia bisnis, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Etika ini menjadi dasar dalam membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga adil dan bertanggung jawab. Penerapan etika bisnis yang baik sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dan kebijakan manajerial dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, kita simpulkan bahwa kepemimpinan yang etis dan manajemen yang berfokus pada etika bisnis sangatlah penting untuk memastikan bahwa organisasi tidak hanya berhasil secara finansial, tapi juga membentuk dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor tiga, yaitu jelaskan proses cycle atau siklus proses yang biasanya ditempuh dalam suatu pengambilan keputusan etis, disertai dengan contoh. Baik, proses pengambilan keputusan etis tentu saja melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat sejalan dengan prinsip moral yang berlaku. Berikut adalah tahapan yang biasa diikuti dalam proses pengambilan keputusan etis. Yang pertama itu adalah mengenali masalah etis, di mana dalam hal ini langkah pertama memahami apakah terdapat masalah etis dalam situasi yang dihadapi. Ini melibatkan penilaian terhadap potensi konflik moral yang muncul. Sebagai contoh, seorang manajer mungkin harus memutuskan apakah akan menutup informasi buruk terkait keuangan perusahaan demi tujuan jangka pendek. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi yang diperlukan. Setelah masalah etis diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi yang relevan untuk memahami konteks secara menyeluruh. Misalnya, manajer harus mengumpulkan data mengenai keadaan keuangan perusahaan serta potensi dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil tersebut. Yang ketiga yaitu menentukan pemangku kepentingan dan dampaknya. Penting untuk menentukan siapa aja sih yang akan terpengaruh oleh keputusan tersebut seperti karyawan, pelanggan, atau pemegang saham. Memahami dampak keputusan terhadap pemangku kepentingan ini akan membantu kita untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan adil dan sesuai dengan nilai-nilai etika pada suatu bisnis. Menilai alternatif keputusan. Setelah mengetahui siapa saja yang terlibat, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi berbagai alternatif keputusan yang ada dengan memperhitungkan dampak etis dari setiap pilihan. Manajer perlu menilai konsekuensi jangka panjang dan juga pendek dari setiap alternatif dalam kerangka moral dan juga sosial.
Yang kelima yaitu memilih keputusan etis. Berdasarkan penilaian alternatif, pengambilan keputusan memilih opsi pengambil keputusan memilih opsi yang paling sesuai dengan prinsip etika dan nilai yang diterima dalam organisasi. Keputusan tersebut harus mencerminkan perhatian terhadap keadilan, tanggung jawab sosial, dan juga integritas. Yang keenam kemudian melaksanakan keputusan. Dan yang ketujuh yaitu menilai dampak dari keputusan tersebut. Nah, ini merupakan proses terakhir. Setelah keputusan diterapkan, perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan apakah keputusan tersebut mencapai tujuan etis yang diinginkan dan memberikan dampak positif terhadap organisasi dan pemangku kepentingan. Seperti itu. Baik, nomor 4 yaitu perihal apa yang Anda pahami tentang corporate social responsibility dalam kaitannya dengan etika bisnis. Baik, CSR atau Corporate Social Responsibility ini sangat terkait dengan etika bisnis karena CSR ini menggambarkan kewajiban perusahaan terhadap dampak sosial, lingkungan, dan juga ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan tersebut. Dalam perspektif etika bisnis, CSR ini mengharuskan perusahaan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mereka berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan. Perusahaan yang mengimplementasikan CSR ini secara etis bertindak dengan jujur dan terbuka dengan memperhatikan keseimbangan antara tujuan bisnis dan juga kebutuhan sosial. CSR oleh karena itu merupakan wujud nyata dari nilai-nilai etika yang lebih luas seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam pengambilan keputusan bisnis. CSR juga berperan dalam membantu perusahaan untuk memenuhi standar etika yang lebih tinggi dengan memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan hukum serta memenuhi ekspektasi publik dan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, CSR dan etika bisnis ini tidak hanya saling melengkapi, tetapi juga bekerja sama untuk menciptakan perusahaan yang berkelanjutan dengan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga lingkungan. Baik, selanjutnya soal nomor 5. Jelaskan tentang faktor-faktor pendorong terbentuknya ekonomi, sorry. Jelaskan tentang faktor-faktor pendorong terbentuknya ekosistem sharing ekonomi dan bagaimana kaitannya dengan teori produksi, teori konsumsi, dan juga etika bisnis. Faktor-faktor yang mendorong terciptanya ekosistem sharing ekonomi ini meliputi kemajuan teknologi, perubahan dalam pola konsumsi, dan kebutuhan akan efisiensi sumber daya. Di zaman sekarang, perkembangan teknologi khususnya internet dan aplikasi digital memfasilitasi individu untuk lebih mudah dan efisien dalam berbagi barang dan juga jasa. Selain itu, pergeseran preferensi konsumen yang lebih memilih untuk mengakses barang dan jasa daripada memiliki juga berperan dalam mempercepat kemajuan ekonomi berbagi ini. Keinginan untuk menggunakan sumber daya secara lebih efisien juga menjadi faktor pendorong utama karena sharing ekonomi memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal sekaligus mengurangi pemborosan. Dalam konteks teori produksi, ekosistem sharing ekonomi ini menciptakan model produksi yang lebih terdistribusi berbasis kolaborasi antara individu dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya. Dengan berbagai barang dan jasa, perusahaan dan individu ini dapat memaksimalkan pemanfaatan aset yang ada, mengurangi biaya produksi, serta menciptakan nilai lebih tanpa perlu menciptakan barang yang baru. Dalam perspektif teori konsumsi, ekonomi ekosistem ini mengubah cara konsumsi berinteraksi dengan pasar. Konsumen kini lebih memilih untuk mengakses produk dan layanan dibandingkan dengan memilikinya. Sejalan dengan prinsip efisiensi dan kepraktisan dalam konsumsi, ekosistem ini juga mendukung konsumsi yang lebih berkelanjutan dengan mengurangi pembelian barang-barang baru yang tidak sepenuhnya dimanfaatkan, sehingga dapat menekan konsumsi berlebihan. Terkait dengan etika bisnis, sharing ekonomi memberikan tantangan baru dalam menyeimbangkan keuntungan ekonomi dan juga tanggung jawab dari sosial. Praktik berbagai barang Praktik berbagi barang dan jasa bisa meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi pemborosan, namun juga memerlukan perhatian terhadap hak pekerja dan perlindungan konsumen. Etika bisnis dalam konteks ini mencakup prinsip-prinsip transparan, keadilan, dan berkelanjutan dalam pengelolaan ekosistem tersebut. Lanjut ke soal nomor 6, jelaskan strategi, peluang, dan juga tantangan corporate governance di era digital dalam menjalankan etika bisnis. Baik,
Strategi corporate governance di era digital perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta tuntutan akan transparansi yang semakin meningkat. Salah satu strategi utama adalah memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi seperti penggunaan big data dan juga kecerdasan buatan atau AI untuk mengawasi kinerja dan kepatuhan perusahaan terhadap standar etika yang ada. Dengan demikian, teknologi berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan yang merupakan aspek penting dalam etika bisnis. Peluang yang muncul dalam corporate governance di digital antara lain adalah peningkatan efisiensi operasional serta pengambilan keputusan didasarkan pada data. Penggunaan teknologi memungkinkan pemangku kepentingan untuk lebih terlibat dalam proses governance secara real time yang pada gilirannya memperkuat komunikasi dan membangun kepercayaan antara manajemen, karyawan, dan juga pemegang saham. Teknologi juga memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap isu sosial dan lingkungan yang semakin penting dalam penilaian etika bisnis di era digital saat ini. Namun, tantangan terbesar dalam corporate governance di era digital adalah menjaga keamanan data dan privasi. Perusahaan perlu memastikan bahwa data pribadi pelanggan serta informasi sensitif lainnya terlindungi dengan sangat baik dari potensi ancaman cyber atau cybercrime, sambil tetap mempertahankan transparansi dan keterbukaan. Tantangan lainnya adalah menemukan keseimbangan antara penggunaan teknologi untuk efisiensi dan pemenuhan tanggung jawab sosial serta etika yang lebih luas, termasuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berlandaskan pada prinsip keadilan dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 7. Jelaskan prinsip triple bottom line atau TBL, disertai implikasi dan konsekuensinya. Prinsip triple bottom line atau TBL ini merupakan suatu konsep yang mengukur kesuksesan suatu organisasi atau perusahaan berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu people, planet, dan profit. Konsep ini diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1994 dan bertujuan untuk memperluas indikator kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan faktor sosial, lingkungan, ekonomi secara bersamaan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah people atau aspek sosial. Prinsip ini menyoroti pentingnya peran perusahaan dalam mendukung kesejahteraan sosial. Ini mencakup perlakuan yang adil terhadap pekerja, menciptakan pekerjaan yang bermutu, dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Yang kedua adalah planet atau aspek lingkungan. Aspek ini berfokus pada bagaimana perusahaan mengelola dampak terhadap lingkungan. Perusahaan yang mengimplementasikan TBL ini diharapkan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, mengelola limbah, dan berkontribusi pada pelestarian sumber daya alam. Yang ketiga adalah profit atau aspek dari ekonomi. Meskipun fokus utama dari TBL adalah pada aspek sosial dan lingkungan, perusahaan tetap diharapkan untuk mencapai keuntungan finansial yang layak. Profitabilitas tetap menjadi tolak ukur tradisional bagi kesuksesan bisnis, tetapi dalam konteks TBL, profit harus mencapai tanpa mengorbankan kesejahteraan sosial dan berkelanjutan pada lingkungan. Nah, implikasi dari TBL ini yaitu penerapan prinsip TBL mengharuskan perusahaan untuk memasukkan pertimbangan sosial dan lingkungan dalam strategi bisnis mereka, bukan hanya fokus pada keuntungan finansial. Nah, ini berarti perusahaan perlu lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat dan juga lingkungannya, serta menjalankan berbagai kebijakan yang mendukung keberlanjutan. Serta implikasi lainnya adalah pentingnya adanya sistem pengukuran yang lebih holistik untuk menilai kinerja perusahaan yang tidak hanya mengukur aspek finansial, tetapi juga aspek sosial dan juga dampaknya terhadap lingkungan. Konsekuensi dari TBL ini yaitu dapat bervariasi tergantung pada bagaimana perusahaan menyeimbangkan ketiga dimensi tersebut. Jika dilakukan dengan benar, TBL dapat meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat hubungan dengan pelanggan, karyawan, dan masyarakat, serta menciptakan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Namun tantangannya adalah bahwa perusahaan mungkin perlu menghadapi biaya awal yang cukup tinggi untuk melaksanakan kebijakan sosial dan lingkungan yang bertanggung jawab. Sebagai contoh, investasi dalam teknologi ramah lingkungan atau peningkatan kesejahteraan pekerja mungkin memerlukan biaya yang cukup signifikan di awal meskipun memberikan manfaat dalam jangka panjang seperti itu. Baik, yang terakhir itu soal nomor 8, studi kasus. Mahasiswa diminta untuk memilih salah satu topik
untuk menjelaskan tentang studi kasus eh, agar digunakan teori dan bahan yang sudah diterima selama studi yang didukung dengan empiris yang bisa diperoleh. Baik, kasus yang saya pilih yaitu terkait cyber stalking. Nah, apa sih yang dimaksud cyber stalking? Ini merupakan tindakan mengintai atau mengganggu seseorang secara berulang-ulang melalui platform digital atau media sosial dengan tujuan untuk menakut-nakuti, mengintimidasi, dan juga mengontrol si korban. Dalam konteks etika bisnis, cyber stalking ini dapat merusak reputasi individu ataupun perusahaan, serta menciptakan atmosfer ketidakpercayaan dan ketidakamanan yang mengganggu operasional bisnis. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyusun kebijakan yang jelas mengenai penggunaan teknologi dan media sosial di tempat kerja, serta memberi pelatihan tentang bahaya dari cyber stalking ini dan pentingnya etika digital kepada stakeholder. Cara menghadapinya dalam etika bisnis adalah dengan mengambil langkah-langkah preventif, yaitu seperti melaksanakan program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang penggunaan internet yang etis, serta menyediakan saluran bagi masyarakat atau pelanggan untuk melaporkan tindakan dari si cyber stalking itu sendiri. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa data pribadi dan informasi sensitif dijaga dengan sangat ketat untuk mengurangi resiko terjadinya stalking atau penyalahgunaan informasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, perusahaan harus memiliki kebijakan yang tegas terkait pelanggaran kode etik di dunia maya dan sanksi yang jelas bagi pelaku dari si cyber stalking itu sendiri. Contoh cyber stalking di masyarakat dapat ditemukan dalam kasus-kasus di mana individu atau kelompok melacak, mengirim pesan, dan mengancam atau bahkan menggugah informasi pribadi korban tanpa izin untuk eh, tujuan merusak reputasi atau memanipulasi korban. Dalam dunia bisnis, hal ini bisa terjadi ketika pesaing atau pihak tidak bertanggung jawab mencoba merusak citra perusahaan dengan menyebarkan informasi yang salah atau mengancam karyawan atau pemegang saham. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dan individu untuk selalu berhati-hati dalam mengelola identitas digital mereka dan memahami batas etis dalam dunia maya. Baik, demikianlah penjelasan dari saya terkait UAS, mata kuliah kepemimpinan dan juga etika bisnis. Semoga dapat diterima dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.